Bis Basuri ini viral karena banyak orang sering hunting untuk merekam suaranya yang kencang dan juga berirama saat lewat. Saking banyak yang rekaman video tentang bis ini, banyak yang tidak sadar bahwa ada penampakan yang juga ikut terekam di bis ini, seperti sosok kuntilanak di atas bis hingga penumpang gaib yang turun dari bis. Berikut beberapa penampakan di bis Basuri yang bikin merinding. Sebelum menuju videonya, jangan lupa untuk like video ini ya. Yang pertama ada insiden bis rombongan study tour SMK Lingga Kencana di Ciater, Subang. Dari dalam bis tersebut yang sudah rusak terlihat seperti ada seseorang di dalamnya. Padahal semua orang sudah dievakuasi dari sana, tapi terlihat sosok itu seperti sedang duduk dan juga menangis. Oke, ini dia sosoknya ya. Sedang menunduk ya guys. Ini bisnya udah hancur ya. Gak mungkin ada orang sih seharusnya. Serem banget ya. Ini udah diterangin, udah di zoom juga ya. Kelihatan kayak pakai kerudung ya. Nah ini kita slow motion ya. Kita terangkan juga slow motion. Jelas banget itu ada wajah dan juga kayak pakai kerudung, tapi ngapain di sana kan kondisi bisnya udah hancur ya guys. Dan ini ada yang berkomentar katanya ada dua orang, yang satu lagi duduk, yang satunya lagi ngintip. Wah, apa emang benar ya? Coba kalian perhatikan guys. Terus ada yang komen juga itu benar-benar penampakan hantu gasut. Hantu gasut tuh hantu apa guys? Mungkin dia IndiHome ya, tahu ya. Itu katanya penampakan hantu perempuan yang kecelakaan. Iya, ada yang duduk di sebelah jendela sambil menundukkan kepala ke jok. Itu cewek pakai kerudung. Penampakan cewek pakai kerudung ya, asalnya itu mungkin ya. Ini katanya nggak ada apa-apa, saya lihat itu cuman ada kursi doang katanya. Jadi pareidolia mungkinnya kursi yang mirip penampakan gitu mungkin maksudnya ya. Ya mau apapun juga Giganers, kita doakan saja semoga tidak ada insiden serupa yang terjadi lagi ya. Amin. Berikutnya ada sebuah rekaman CCTV di Nganjuk yang viral karena diduga memperlihatkan bus SR menurunkan atau menaikkan penumpang gaib nih guys. Terlihat bus tiba-tiba berhenti di pinggir jalan dan membukakan pintunya, tetapi tidak ada seorang pun yang keluar ataupun masuk ke dalam bis tersebut. Disinyalir itu adalah sosok gaib yang tidak terlihat mata. Ini dia, bisnya baru datang ya. Pintunya kebuka. Oh iya, aneh gak ada siapapun di sana ya. Dan ada bocil yang juga ayahnya ya muncul. Kenapa ada bis katanya ya yang tiba-tiba berhenti dan membukakan pintu padahal tidak ada siapa-siapa ya. Aneh banget tuh. Heboh banget pastinya ya. Ini gak pernah terjadi seperti ini mungkin ya sebelumnya. Dan juga untungnya terekam CCTV ya. Kita zoom ya. Kita coba zoom videonya. Tapi memang gak ada ya. Gak ada siapa-siapa, aneh banget tuh. Langsung ditutup lagi. Apakah ada bayangan putih gak sih? Kayak ada yang sekilas kayak gitu ya. Atau memang jangan-jangan bisnya juga bis gaib ya, bukan bis asli itu tuh. Ini ada yang komen katanya, udah biasa Sugeng Rahayu kalau masalah hantu. Saya 2 kali naik jam 1 menuju Madiun. Di Saradan, Hutan Jati banyak hantu katanya ya. Ini pengalaman dari penumpang yang asli mungkin ya. Ini juga ada yang komen katanya itu udah biasa di rumah budeku kan, jalan besar di situ. Kalau malam sering banget bis yang nggak tahu siapa yang naik, tapi katanya ada ibu-ibu berambut hitam sama baju merah. Jadi udah kejadian tuh udah gak aneh, udah biasa guys. Dan katanya tuh sosoknya tuh berambut hitam dan pakai baju merah. Mungkin udah jadi mitos ya, ada sosok legend di sana tuh ya. Ada juga yang komen, ada perempuan rambut panjang, bajunya besar, warna putih, berdiri pas di tanda panah. Wah ini IndiHome mungkin ya. Bisa lihat sosoknya tuh perempuan berambut panjang, bajunya besar. Jadi kayak lebar gitu bajunya ya. Warna putih, ya berarti kuntilanak ya. Kalau misalkan sedang menunggu berarti dia mau naik dong ya. Dan si bis juga melihat ya, si supir bis itu melihat dan membukakan pintu. Dan ketika naik, pada yang naik itu sosok gaib mungkin ya. Dan ini ada juga komenan yang logis nih, katanya mungkin penumpangnya nggak jadi turun, dia minta maju dikit. Nah, atau ternyata bukan di sini tempat yang dituju, tapi masih jauh di depan. Jadi pak kiri-kiri, pas lihat pak bukan di sini pak, tapi agak depannya dikit. Kata si supirnya, ya udah ditutup lagi terus maju lagi, mungkin seperti itu ya. Ngeselin penumpang seperti itu ya biasanya. Ini ada juga yang komen katanya pernah aku alami waktu masih jadi kernet minibus malam hari sekitar jam 10:30 malam. Kayaknya aku dengar kiri, aku langsung tek gitu ya. Kiri pas pertigaan, setelah aku buka pintu kok gak ada yang turun. Aku bilang supir lanjut aja katanya. Dari dalam hati aku bingung sendiri sih. Ya sih kayak ada suara mungkin terngiang-ngiang ya kiri, terus ya diberhentiin sama kernetnya tuh tek berhenti pak supir berhenti di depan. Pas dilihat mana tadi yang bilang kiri ya, kok gak ada gitu kan ya. Mungkin itu astral juga yang bilang kiri ya. Atau mungkin lagi nggak fokus sih, mestinya kurang minum ya. Bisa aja seperti itu ya.
Bisa-bisanya ada sosok gaib di dalam bis tersebut ya. Apakah bayarnya juga pakai uang gaib ya? Kayak daun gitu kan tiba-tiba berubah uangnya ya. Berikutnya ada rombongan bis Basuri yang akan trip ke Masjid At-Thohir. Bis tersebut sedang perang Basuri atau memainkan irama musik dari dalam bis. Tapi banyak yang tidak sadar ada sosok seperti kuntilanak di atas bis tersebut. Info drama Trip At-Thohir Minggu 22 Maret tahun 2025. Nah, ini dia sedang trip ya ke At-Thohir. Dan sedang perang Basuri nih. Ada yang ngezoom ya. Oh iya benar banget guys, di atas bisnya ya ada sosok putih-putih kayak kuntilanak, rambutnya juga panjang banget ya. Dan mereka nggak sadar padahal itu kayaknya bocil-bocil ya. Kalau yang di atas bis itu kayaknya dewasa deh. Dan nggak ada sih yang pakai pakaian putih full kayak gitu ya, kayak kuntilanak, gak mungkin ya. Wah seru banget ini pasti ya. Tapi kok bisa nah? Ini setelah di zoom ya, kita zoom. Tuh, emang lagi ada di atas bis dan dia tuh sedang bergerak-gerak ya. Lagi joget itu kuntilanaknya gitu ya. Dan ini kita coba terangin ya. Emang jelas sih itu kuntilanak ya. Mirip banget sosok kuntilanak itu. Dan dia juga sedang kayak gini-gini tangannya ya, sedang joget gitu kan. Serem banget ya, kuntilanaknya ikut joget ya. Tuh, ini jelas banget sih. Ini ada yang komen katanya, ya kali kunti di bulan puasa. Oh ini lagi bulan puasa ya pas tripnya ya. Ada kuntilanak bang, ada gua juga lihat ada kuntilanak. Ada gue juga lihat ada kuntilanak mungkin ya seperti itu. Ini katanya ternyata kunti juga suka sama Basuri. Jadi si kuntilanak itu suka sama alunan musik Basuri ya. Jadi kelihatan juga sih tadi joget-joget ya si kuntilanaknya tuh. Itu mah abang-abangan bang, cosplay jadi kunti. Gue kan ikut bang, ada di sebelahnya dia. Oh ini dari komentarnya yang naik bis itu nih. Jadi emang ada abang-abang yang cosplay jadi kuntilanak untuk memeriahkan acaranya mungkin ya. Dan itu dia buktinya ada di sebelah dia. Ini pengalaman dia asli sendiri ya. Yang menyaksikan langsung bahwa di Trip At-Thohir itu memang ada cosplay kuntilanak. Jadi bukan kuntilanak katanya sih ya. Tapi yang anehnya kenapa cuma ada satu orang yang jadi cosplayer ya. Nggak ada cosplayer yang lainnya. Bahkan tadi juga ada yang bilang mungkin yang indigo ya. Kalau itu tuh kuntilanak asli. Gimana nih menurut kalian? Video berikutnya ada beberapa bis yang terparkir di terminal. Terlihat bis-bis tersebut kosong dan belum ada penumpangnya. Tapi ada yang aneh dari salah satu bis. Terlihat ada sosok dengan rambut panjang terurai ke depannya sedang mengintip ke jendela. Oke, ini dia videonya ya. Sumpah merinding cuy. Coba lihat yang di bis katanya jam setengah 12 malam ya tuh. Emang ada sosok putih ya, rambutnya ke depan juga tuh ya. Pakai pakaian putih. Ini gede banget sih menurut aku ya. Dan nengok ke jendela ya, ngintip ya. Dia bergerak guys. Dia kayak sembunyi ke bawah ya. Tuh, ini kita terangin dan juga zoom. Emang jelas banget tapi wajahnya hitam ketutupin sama rambut ya. Dia sedang ngintip ke bis ya. Dan tiba-tiba gerak gitu ya. Dia langsung sembunyi ke bawah bis. Ke kolong tempat duduk ya maksudnya. Tuh. Dia malu mungkin kelihatan sama kamera ya. Ini ada yang komen katanya itu ada Kunti sama Poci. Oh jadi ada dua ya, bukan hanya satu ya. Oh iya sih ada juga yang komen nih katanya Mbak Kunti sama anak kecil lah. Tadi Kunti sama Poci, ini Kunti sama anak kecil. Jadi yang benar tuh yang mana ya? Itu ada juga yang komen katanya jok bangku itu kena lampu jadi kayak ada orang. Bisa jadi sih ya, tapi kok orangnya mirip banget kuntilanak kan ya, aneh banget ya. Itu kan kuntilanak kata IndiHome mungkin ya. Nih ada juga yang komen itu gue dan abang gue pernah ke situ naik bis hijau. Orang tua gue lagi belanja makanya gue di dalam bis itu. Terus ada yang komen juga, lu mah kali bisnya sama doang tapi beda tanggal ya, bisa aja ya beda ya. Jadi dia tuh emang pernah naik ke bis sana tapi yang direkam itu kan tanggalnya mungkin aja beda kan ya. Dia mungkin ngaku-ngaku aja sih. Aku sih ngeliatnya cuma satu penampakan sosoknya, tapi kok ada yang bilang dua ya. Memang sih sosok tersebut terlihat bergerak dan yang anehnya kenapa mereka hanya diam saja di sana ya, sedangkan belum ada orang lain di dalam. Terus banyak juga IndiHome yang bilang kalau sosoknya ada dua orang. Kalian bisa lihat gak sih ada dua orang, katanya kuntilanak dan juga pocong. Serem ya.
Berikutnya ada bis yang sedang mogok di pinggir jalan. Tanpa disadari ternyata ada sosok mirip pocong di pinggir bis tersebut. Nah ini dia. Bisnya sedang rusak katanya. Oh itu ya, ada pocong ya. Tapi di pinggir bisnya ya, gak ada yang sadar itu ada sosok di sana ya, sedang menunggu. Mirip pocong sih bentukannya ya. Dan ini udah di zoom, ya jelas banget sih mirip pocong ya. Tuh. Ini ada yang komen katanya, gue juga ada video bis gue yang dulu ada poci lagi nyender di dalam bis gue. Berarti bukan hanya satu ya yang punya pengalaman kayak gitu tuh ya, tapi banyak pengalaman yang lain ya. Ada yang komen juga katanya itu emak-emak pengajian tuh. Oh, ada emak-emak ya yang lagi turun mungkin ya. Yang kulihat pertama kali malah yang ngintip di depan bis dekat spion pas di slow motion jelas banget. Ternyata di belakang lebih nyata. Wah ini dia lihatnya banyak banget ya, mungkin IndiHome nih bisa ngelihat ke arah yang dekat spion dan juga yang di belakang katanya itu lebih nyata kalau yang di belakang. Serem ya. Ternyata banyak IndiHome yang bilang itu tuh pocong ya, tapi ada juga yang bilang kalau itu tuh penumpang yang sedang turun dan menunggu bisnya diperbaiki. Dan itu tuh katanya ibu-ibu yang sedang baca doa biar cepat selesai mungkin bisnya ya. Wah baik sekali ibunya ya mendoakannya. Video berikutnya ada suara minta tolong dari dalam bis. Terlihat banyak orang di dalam bis tersebut sedang merekam video untuk dokumentasi biasa ya. Tapi tiba-tiba muncul suara yang pelan dan juga aneh, suaranya tuh minta tolong. Padahal keadaan orang-orang di sana tuh sedang baik-baik saja. Kenapa ada yang minta tolong kan ya? Apa story kan? Coba dengerin ya. Siapa? Jauh. Kantong mesin kalau sa kabilo. Di sheet air susah. Sheet. Hah? Jelas banget suaranya ya. Tolong, tolong. Tapi kayak bukan dari dunia asli gitu ya, kayak dari dunia gaib gitu ya. Suaranya tuh kayak samar-samar dan juga lembut gitu. Aneh banget kok bisa ada kayak gitu ya. Tolong, tolong. Itu nonton film horor di HP-nya. Wah nonton film horor kok, tapi suaranya tipis banget, beda banget gitu kan ya. Nonton film horor apa di bis ya? Kan kalau misalkan nonton HP di dalam kendaraan tuh suka pusing ya. Terus ini juga ada yang komen katanya, gue lihat ada tangan. Emang banyak tangan sih, maksudnya tangan astral, tangan orang-orang di sana ya. Kalau misalkan tangan orang-orang sih ya emang ada tangan, tapi mungkin ini IndiHome ya. Dia ngelihat ada tangan sih. Tangannya tuh minta tolong gitu maksudnya ya. Ya ada suara perempuan tolong sakit katanya ya, kita juga mendengar sih tapi nggak bilang sakitnya sih ya. Semoga husnul khotimah. Apa sih maksudnya ini ya yang komen semoga husnul khotimah? Atau jangan-jangan dia tahu ya perasaan yang ada di dalam bis itu ya. Ini katanya paling suara dari HP orang. Suara dari HP orang jadi bocor mungkin ya. Memang sih ada suara bocor masuk ke video, tapi sumber suara bocornya itu bisa dari HP atau juga bisa dari jin korin ya yang sedang meminta bantuan. Entah bantuan apa. Yang jelas tadi ada seseorang yang berkomentar, semoga husnul khotimah. Ya mungkin ya IndiHome ya bisa merasakan yang apa yang dirasakan oleh jin korinnya ya. Mungkin lagi minta bantuan, tapi entah bantuan apa gitu kan ya. Berikutnya ada bis yang sudah terbengkalai. Terlihat ada seseorang yang penasaran ingin mengecek bagian dalam bis tersebut. Namun tidak disangka-sangka ada sosok penampakan wanita yang mengintipnya dari dalam jendela. Aduh, diintip hantu nih pastinya ya. Nah, video ini sepertinya diambil di luar negeri ya, dan kemungkinan dari Jepang. Karena sering kita lihat video penampakan dari Jepang itu sosoknya kebanyakan wanita dan suka muncul dan hilang begitu saja ya. Mirip kayak mantan mungkin kayak gitu ya. Berikutnya ada video bis King Farhan yang basurinya nyala sendiri tanpa ada yang mencet. Posisi kejadian pas jam sholat maghrib. Dia bilang, jangankan hidupin basuri ya, aktivitas yang lain saja berhenti semuanya pas maghrib. Kalau di garasi. Ya iyalah itu orang-orang pada lagi sholat maghrib ya. Gak mungkin juga nyalain basuri. Kaget. Panik. Langsung lompat dari atas dia Jo.
Ini ada yang komen, anjir hantunya kangen sama Abah Denny jadinya nyalain Basuri, aku rindu katanya. Abah Denny itu siapa ya? Itu jangan-jangan lewat HP atau remote jadi bisa bunyi mungkin ya. Nah ini ada di komen juga sama kreatornya, lihat aja pada bingung semua, yang habis matiin juga bingung kenapa bisa nyala sendiri. Oh jadi nggak dinyalain sama HP atau remote ya, jadi emang nyala sendiri guys. Ini katanya ada hantu bang di situ, hantunya pengen nyalain basurinya om, padahal lagi pada sholat maghrib nih. Mungkin hantunya iseng untuk membuat kebisingan ya, orang lain pada sholat ini malah nyalain basuri, jadi yang disalahin itu si abang yang punya bis itu ya. Wah kejam nih hantunya, bikin fitnah ya. Ini katanya peliharaan Mang Arif lepas. Aku nggak tahu sih, Mang Arif tuh mungkin yang punya bisnya ya, jadi disinyalir mungkin punya peliharaan gitu, jadi jahil peliharaannya gitu ya. Mungkin memang jin itu bisa memiliki kekuatan untuk menyalakan mesin ya, karena bukan hanya itu, dulu juga pernah ada mesin motor yang nyala sendiri. Bahkan ada mainan yang bisa bunyi sendiri meskipun baterainya tidak dipasang. Aneh banget kan ya, kekuatan dari mana kalau misalkan nggak ada pakai baterai ya? Gimana nih menurut kalian? Oke juga itu dia beberapa penampakan dan kejadian seram di bis Basuri. Apakah kalian sering hunting bis Basuri atau pernah naik bis Basurinya? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info seram lainnya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Dan see you again.